Meter KWH statis atau elektronik pada prinsipnya sangat sederhana sekali menggunakan microcontroller, di mana di situ ada yang didetek itu adalah sinyal tegangan ya dan sinyal arus, di mana sinyal tersebut akan diubah menjadi sinyal digital menggunakan ADC analog digital converter. Nah, lalu setelah itu dikali lalu dengan frekuensi di display, maka nilai yang terbaca adalah dayanya dikali waktu yang dibutuhkan, sehingga kalau untuk meter KWH prabayar tentu saja ada pengurangan nilai KWH. Selanjutnya, video standar transfer specification akan disampaikan di pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi standar transfer specification yang merupakan sistem protokol pada meter KWH prabayar. Kalian bisa lihat sistem STS itu sangat sederhana, dari mana manajemen information system melalui vendor akan memberikan nilai kredit token ya ketika konsumen membeli token ke vendor. Nah, konsumen yang menerima kredit tersebut akan mengisi kredit token ke dalam meter KWH. Sangat sederhana sekali. Baik, sekarang kita masuk ke definisi apa itu STS. Kalian bisa baca bahwa STS itu adalah suatu protokol pesan yang cukup aman untuk dibawa, yang memberikan informasi-informasi dari suatu tempat, misalkan di sini adalah point of sale, ke meter prabayarnya. Nah, informasi-informasi tersebut di meter KWH prabayar itu berupa token, ya, karena dia masih satu arah ya, yaitu beberapa fungsi seperti transfer kredit, test meter, dan settingan meter. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa yang diatur sama STS, yaitu bisa berupa kartu magnetik maupun printout kertas berisi 20 digit angka. Adapun sejarah STS, pertama kali dikembangkan oleh dan dipublikasikan oleh sebuah perusahaan listrik Afrika Selatan, yaitu pada tahun 1993. Yang terjadi di Afrika Selatan itu ternyata hal yang sama yang kita rasakan, yaitu banyaknya pencurian listrik, banyaknya manipulasi dan sebagainya, dan masyarakatnya karakteristiknya cukup sulit untuk diatur. Nah, makanya di Afrika Selatan dicoba untuk menggunakan meter prabayar tersebut. Pada tahun 1998, kepemilikan ditransfer ke asosiasi. Jadi Afrika Selatan mendirikan asosiasi untuk memanajemen dan dikembangkan untuk selanjutnya. Apakah meter prabayar ini hanya diterapkan di meter KWH saja atau di meter yang lainnya? Dan kedepannya berharap bahwa sistemnya itu merupakan pembayaran satu arah ataupun dua arah. STS 10 tahun belakangan ini cukup berkembang pesat ya, karena lebih dari 4 juta STS meter prabayar itu digunakan. Dan digunakan oleh 400 perusahaan listrik dari 28 negara, itu 10 tahun yang lalu. Mungkin ini jauh lebih banyak perusahaan-perusahaan listrik yang di berbagai negara. Dan STS ini stabil, ya, stabil, dan dia menjadi de facto standar industri di tingkat nasional maupun internasional, dan telah menjadi standar IEC.
Bagaimana masa depan STS? Tentu saja masa depannya cukup menjanjikan, ditambahkan untuk perusahaan listrik ya awal-awal dibangun, lalu dapat digunakan untuk perusahaan air, perusahaan gas. Nah, di Indonesia perusahaan gas udah menerapkan sistem berbayar seperti itu. Nah, teknologi media token menggunakan smart card dan kartu memori itu bahkan sistem pembayarannya juga nanti dua arah, bisa online seperti itu. Jadi bisa diterapkan pengiriman data menggunakan kabel. Contoh sertifikat STS, kalian bisa lihat beberapa contoh untuk beberapa industri. Nah, di sini setiap sertifikat harus memiliki logo dari STS, ya, serta asosiasinya, di mana dikatakan bahwa asosiasi STS tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi pada meter prabayar yang ditimbulkan di luar testing, sertifikasi, penggunaan, penjualan, atau distribusi produk tersebut. Sertifikasi berdasarkan sampel yang lulus. Jadi kalau misalkan di luar sampel yang tidak lulus, mereka tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, persyaratan sertifikasi STS harus memenuhi sebagai berikut. Yang pertama harus memiliki standar IEC 62055-31, 41, dan 51, di mana di situ diatur bagaimana sistem pembayaran ya untuk meter prabayar, lalu bagaimana yang 41 bagaimana proses ekstraksi token dalam meter prabayar, sedangkan untuk 51 media apa yang digunakan untuk distribusi token. Nah, dokumen tersebut dipublikasikan oleh IEC sebagai standar internasional dan dapat diperoleh menggunakan websitenya, gitu ya. Sedangkan persyaratan berikutnya adalah membayar lisensi dan membership sebesar sekian dolar, gitu kan. Lalu mengirimkan sampel meter ke asosiasi untuk disertifikasi. Selanjutnya, meter yang telah diverifikasi dapat menggunakan logo dan terdaftar di website STS. Jadi itulah persyaratan untuk sertifikat STS. Mengapa menggunakan STS? Ya. Yang pertama yaitu adanya keberhasilan dalam sistem pengoperasian pembayaran dari sistem, dari aspek security-nya dan interoperability-nya. Yang kedua, perusahaan listrik menggunakan meter prabayar yang diproduksi oleh produsen yang berbeda-beda. Artinya, dengan produsen yang berbeda-beda, maka standar semua yang ada, baik diproduksi oleh impor gitu ataupun mau diekspor juga harus memiliki satu standar. Apa yang menjadi aspek security? Yang pertama, keamanan merupakan hal terpenting bagi perusahaan listrik dan konsumen. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan token dari kesalahan memasukkan angka token. Jadi, tidak akan terjadi kesalahan untuk penginputan data. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan token yang dicuri dari Phoenix System. Artinya, misalkan ada yang ingin mencuri, juga tidak bisa, gitu ya. Cukup lama untuk memecahkan token yang sekian digit, membutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Selanjutnya, STS juga mencegah penyalahgunaan token yang dapat dari vending system atau di luar Indonesia. Jadi misalkan ada orang luar ingin mencuri vending systemnya juga tidak bisa, karena itu masing-masing negara memiliki key yang berbeda-beda, kunci yang berbeda-beda. Selanjutnya, penyalahgunaan token dari token yang sudah digunakan. Jadi misalkan kalian membeli token yang udah lama, terus kalian coba masukin itu tidak bisa lagi. Lalu kalau misalkan kalian ingin memodifikasi token, juga tidak bisa untuk menambah kredit KWH-nya, itu lebih aman.
Dan token dapat digunakan untuk meter yang dituju sesuai dengan ID. Jadi kalau misalkan tetangga kalian ingin mencuri tokennya kalian, itu tidak bisa karena nomor ID-nya beda, gitu ya. Kalau nomor ID-nya beda, tidak akan bisa mengimpor dari tokennya. Selanjutnya, STS menggunakan teknik enkripsi lanjutan yang tersembunyi dari konsumen. Cukup aman ya untuk aspek keamanannya. Selanjutnya ada aspek interoperability, yaitu yang pertama itu cukup dengan satu vending system untuk menghasilkan token yang digunakan pada berbagai jenis meter prabayar. Jadi mau jenis apa aja meter prabayar dia bisa menggunakan satu vending system. Yang kedua, kode yang unik pada produsen dan nomor serial meter. Jadi kode-kode atau produsen yang berbeda pun dia memiliki unik ya, kode yang unik. Selanjutnya sebagai contoh, pelanggan dari berbagai merek meter menggunakan 11 digit untuk pembelian token dan mendapatkan bukti pembayaran sekitar 20 digit token. Jadi untuk memecahkan 20 digit token itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena masing-masing digit itu memiliki makna atau arti yang berbeda-beda. Jadi ada kelasnya, kelas KWH itu mempengaruhi, lalu waktu pembelian gitu ya, lalu kelas rumahnya gitu. Ini masuk kelas umum kah gitu atau rumah pribadi. Apa sih manfaat meter prabayar bagi pelanggan? Jelas, yang pertama pelanggan bisa mengendalikan pemakaian listrik sendiri. Kalau misalkan dalam 1 bulan tidak dihuni rumahnya, maka dia tidak menggunakan kredit token karena tidak ada biaya beban tersebut. Yang kedua, pembelian token disesuaikan dengan kemampuan, gitu. Lalu tidak ada sanksi pemutusan, jelas. Kalau misalkan tidak mampu bayar, ya udah nggak pakai listrik, gitu ya. Lalu privasi tidak terganggu, jelas ya, karena masing-masing rumah atau kos-kosan itu meter berbayarnya beda-beda, gitu. Jadi tidak ada saling mengandalkan orang lain. Selanjutnya kemudahan pembelian token, ya itu jelas kalian bisa beli melalui online, ATM, Indomaret atau Alfamart dan sebagainya. Lalu tanpa uang jaminan pelanggan, itu jelas tidak ada pemasangan juga lebih cepat ya. Lalu tanpa dikenakan biaya beban. Jadi biasanya kalau pasca bayar itu pakai abonemen, ya disesuaikan dengan daya pada rumah masing-masing. Lalu pelaksanaan penyambungan sangat cepat.